Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kayaknya saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Gemini ya. Karma bagi orang yang sudah menzolimi zodiak Gemini di tahun 2022. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Biar kita sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya. Oke, berdoa dimulai. Oke, disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini. Jika tidak maka kalian nggak boleh baper ya. Terus ini untuk fun reading, hanya untuk hiburan semata, namun ada sisi edukasinya ya. Namun ini juga general reading ya, bisa berlaku untuk siapa saja. Dan saya ini buatnya untuk tahun 2022. Jadi karma untuk zodiak, karma untuk orang yang telah menyakiti zodiak Gemini di tahun 2022 ya. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Untuk yang mau request tema judul bisa tulis di kolom komentar ya. Oh ya guys, jangan lupa kalau kalian ingin terapi dan juga private reading, terus mau self coaching dan spiritual self healing atau spiritual coaching, bisa hubungi kontak WhatsApp ya. Terus yang mau beli mutiara, suping, titanium, perhiasan manik-manik dari Bali dan konektor hijab juga bisa kontak WhatsApp ya. Terus untuk Shopee ya, Shopee gordennya itu sudah sudah dibuka lagi. Jadi kalau kalian mau butuh gorden bisa kontak WhatsApp ya. Bisa kontak WhatsApp, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden atau Edin Gorden ya. Oh ya, untuk kelas self healing dan spiritual coaching itu harganya sekitar 5 juta ya. Jadi lumayan, cuman garansinya bisa sampai sembuh. Tapi ya itu dia, kalian syaratnya harus nurut syaratnya nurut aja gitu. Misalkan kayak kalian ke dokter nih, kalian nggak boleh minum A, nggak boleh makan B gitu kan, kalian ikutin aja gitu, karena itu bisa bikin kalian sembuh ya. Dan apalagi ya, ini nggak cuman di praktek, ini nggak cuman ilmu yang langsung saya kasih aja ke kamu, tapi juga ini adalah ilmu yang udah saya praktekkan dan sudah berhasil ya. Contohnya adalah saya. Terus sekarang terus saya sudah coba eksperimen dengan seseorang dan itu memang berhasil ya. Terus apa lagi ya, ya seperti itu. Oh ya, untuk yang mau jadi donatur Jumat Berkah bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus kalau kalian mau berdonasi untuk channel YouTube saya, bisa mau nanya nomor rekeningnya bisa kontak WhatsApp juga ya. Oke. Terus ya itu, kita mulai ya guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Gemini di tahun 2022. Oke. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Gemini di tahun 2022. Oke. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Gemini di tahun 2022. Oke. View. Wow. Kok ada bacaan kapok ya?
jerak ya, lebih tepatnya jerak. Oke. Hai Gemini, are you ready? Honestly, sejujurnya orang yang menyakiti kamu itu sudah sadar bahwasanya apa yang sudah dilakukan ke kamu itu tidak baik, dan dia mau meninggalkan itu. Dia mau mengakhiri perbuatan tidak baiknya dia kepada orang lain. Terakhir itu di kamu, ya. Dia mencoba untuk memperbaharui perasaannya ketika dia berhubungan dengan orang lain. Dia mencoba untuk gaspol ya, untuk untuk berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Gaspol pokoknya dia itu ya. Terus ternyata dia selama ini tuh ada yang membimbing. Dia mencari orang yang membimbing untuk dirinya dia, ya. Gimana untuk membuka hatinya dia, mata batinnya dia. Gimana, apa yang harus gue lakuin? Gue mau dibimbing, ya, karena ini dia sudah tersadar bahwasanya apa yang sudah dia lakukan itu tidak baik dan tidak benar. Dan memang di sini dia juga lebih banyak melakukan hal menyendiri, atau dia nggak kesepian, tapi dia senang sendiri sekarang. Dalam kesendirian itu dia lebih mencari jawaban ke dalam, dan memang dia benar-benar gaspol pingin berubah, benar-benar dia pingin ya memang dia pingin berubah gitu loh ya. Dia gaspol banget pingin berubah. Terus dan memang itu dia dapatkan akhirnya ya. Dia udah nggak mau lagi. Di sini jelas ya, dia mau ngambil alih kontrol hidup dia, dan dia memang mau meninggalkan hal yang nggak baik gitu ya. Jadi memang berkat kamu dia menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik. Dia tersadar bahwasanya memang apa yang dilakukan kamu itu tidak baik. Aminkan ya gitu. Berkat kamu dia jadi orang yang jauh lebih baik. Oke. Terus di sini ada Queen of Pentacle. Ya jelas terlihat bahwasanya memang dia sudah mapan secara finansial, sudah mandiri ya, dan dia bisa menjaga keuangannya. Mungkin selama ini dia nggak bisa jaga keuangannya, dan dia jadi orang yang pinter pinter dalam mencari jalan, celah, solusi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dia akhirnya nanti akan bertemu dengan soulmate dan twin flame-nya dia gitu. Juga dia bisa menarik lagi rodanya ke atas karena memang dia sudah tersadar. Jadi kalian kalau bicara karma, kok karmanya enak banget sih? Ya, kalau dia sudah jadi orang yang jauh lebih baik, dia berdoa, dia berubah, ya kalian nggak boleh marah, kalian nggak boleh nggak terima ya, karena memang dia sudah menyadari hal itu gitu loh ya. Jadi kalian nggak boleh komplain, kok dia enak sih karmanya, kok dia ya, jangan kayak gitu. Dia sudah baik gitu loh ya. Walaupun nih dia juga merasakan sakit hati, dendam, marah, dan emosi gara-gara kamu gitu. Jadi kalian sebaiknya sama-sama berubah gitu ya. Ya mungkin dia seperti itu karena memang kamu menyumbang sesuatu hal, perkataan atau perbuatan yang tanpa kamu sadari kenapa dia berlaku zolim atau jahat sama kamu ya. Dia jadi lebih aware, dalam artian juga dia lebih sedia payung sebelum hujan orangnya ya. Benar-benar fokus dia di usaha upaya untuk meraih apa yang dia inginkan ya. Karena mungkin di sini ketemu nih yang saya rasain ya. Dia itu jadi lebih pandai, lebih pintar dalam menyikapi orang-orang yang mengambil manfaat dalam dirinya saja. Contohnya seperti kamu, mungkin tanpa kamu sadari kenapa dia zolim, mungkin ya karena kamu mengambil manfaat dari diri dia gitu loh ya. Dan dia udah nggak mau lagi lihat ke belakang, karena ketika dia lihat ke belakang dia ingat bahwasanya dia tuh sudah banyak banget ketergantungan hal-hal yang negatif, materi, mungkin seks bebas, minuman, terus pasangan. Dia sangat bergantung
dan dia nggak boleh melakukan itu lagi gitu loh ya. Bahkan dia juga tersadar kalau bahwasanya dia pernah melakukan hubungan third party atau perselingkuhan ya. Yang penting kan dia sudah tersadar gitu loh ya. Jadi kalian nggak boleh, kok dia karmanya enak, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau dia memang sudah menyadari hal itu ya sudah, mungkin dia selingkuh itu ya karena kamu memang hanya mengambil manfaat aja dari diri dia gitu. Jadi dia melakukan perselingkuhan. Jadi intinya adalah dua-duanya salah. Ya memang waktunya dia untuk sekarang lebih bertindak, lebih banyak action, dimana mungkin dia akhirnya segera memutuskan untuk gue nggak bisa kayak gini terus ya, gue harus ambil tindakan dan serahin semuanya sama Allah, surrender to the divine. Terus ya dia jadi sosok seseorang yang nggak mau sombong. Mungkin dulu dia sombong, ada rasa sombong ya, tapi lebih ke bangga, oh gue bisa melewati ini semua, oh gue bisa jadi orang yang jauh lebih baik, dan gue bisa menggapai apa yang gue mau. Dan mungkin sepertinya bagi dia hal yang nggak mungkin untuk dia berubah, tapi ternyata bisa ya. Dia menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik dan dia memperbaharui semua perasaannya dia. Oke. Ya. Terus di sini ada you and your loved one are safe. Ya memang kamu dia itu memang, atau ya sudah waktunya tepat untuk dia membuka hati karena memang dia sudah memperbaiki perasaannya. Mungkin dia sudah mulai move on dari kamu ya. Dan kamu juga jangan coba-coba untuk ngisengin dia, karena nih ya yang saya rasain nih, saya Aries, mantan saya tuh Gemini. Saya tuh udah lama move on, bahkan saya tuh sebenarnya nggak mau nikah sama dia. Ini sedikit curhat ya, tapi sama dia dikerjain oleh gaib terus yang akhirnya membuat saya inget terus sama dia gitu. Padahal sebenarnya saya dari awal udah nggak mau nikah sama dia gitu, cuman karena saya dikerjain gitu ya. Dan memang ini adalah kuncinya adalah percaya diri. Percaya diri adalah kunci untuk sukses ya, tapi tidak overconfidence dan tidak overconfidence atau tidak terlampau bangga, over pride jadinya sombong. Dia nggak kayak gitu. Mungkin untuk saat ini ya mungkin belum ada yang istimewa yang datang dalam kehidupannya dia, karena dia memang lebih fokus ke keuangan. Tapi bisa juga di pertengahan, ini kan masih awal banget ya, mungkin bisa juga di pertengahan tahun 2002 atau di akhir 2002 dia akan mendapatkan suatu kemakmuran, atau ya dia akhirnya bisa berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Intinya dia akan sukses sih yang saya rasain. Kalian nggak boleh marah loh, karena dia kan memang sudah menyadari hal itu. Terus dia juga punya guru, yang saya rasain dia punya guru yang bisa memberitahu dia bahwa ini nggak baik, bahwa itu nggak baik. Jadi kalian nggak boleh komplain ya, ketika memang dia dia memang mau berubah gitu. Dalam kesendirian dia banyak mencari jawaban dalam dirinya, dalam hatinya. Dan kata hati itu kan dari Allah kan gitu ya kan, intuisi. Nah dia benar-benar pingin dapat sesuatu dari permasalahannya ini, dan ternyata memang dia dapet gitu loh ya. Dia diperbaharui perasaannya oleh Allah, dia healing, dia sembuh, dia fokus di usaha, di keuangan, dan dia dapat finansial itu, dia bisa menarik lagi rodanya ke atas gitu loh ya. Mungkin dia pernah melakukan perselingkuhan, tapi dia kan tersadar, karena mungkin dia seperti itu karena kamu menyumbang. Misal contohnya kamu hanya mengambil manfaat aja dari dia ya, entah itu manfaat soal keuangan, banyak hal yang kamu ambil dari dia, makanya kenapa dia selingkuh. Makanya kamu juga nggak boleh terlalu, kok dia enak sih karmanya, kan dia jahat sama gue. Memangnya kamu nggak menyumbang misalkan dari salah satu perkataan atau perbuatan kamu. Contoh ya, aku itu nggak dihargain sama pasangan aku ya, tapi dan banyak banget pemutar balikan fakta, fitnah, bahkan main black magic yang akhirnya semua kebuka dengan sendirinya gitu selama 15 tahun. Contohnya seperti itu. Tapi dia tuh tipe orang yang mau salah mau benar, pokoknya yang penting menang gitu loh. Bagi dia tuh seperti itu kan nggak boleh ya. Oke. Kita mulai ya. Karma bagi orang yang sudah menzolimi zodiak Gemini di tahun 2022.
Oh ya, saya nih ada baru datang nih. Saya kan tarot intuitif juga ya, tarot tidak intuitif, di mana yang saya rasain kamu banyak menzolimi dia dalam hal keuangan. Makanya kenapa dia punya kemapanan finansial dan dia bisa menjaga keuangannya dia. Mungkin kamu banyak banget ngambil manfaat dari dia dalam hal segi finansial. Kamu mungkin menzolimi dia dalam hal keuangan, ya. Dia akan ketemu dengan pasangan yang sama-sama memiliki ketertarikan. Mungkin selama ini ketemu soulmate. Nah, ada two of cups ya. Ini memperkuat kartu two of cups. Nah, jadi memang akhirnya dia akan ketemu sama soulmate-nya dia, dimana memang ya mungkin kamu dihadirkan oleh Allah itu ya untuk menghajar hidup dia jadi orang yang jauh lebih baik. Hadiahnya adalah dia akan ketemu soulmate atau twin flame-nya dia. Nah, kamu gitu loh, ketika kamu memang sudah menyadari hal ini, bahwasanya kamu juga menyumbang gitu loh untuk hidupnya dia, ya kamu segera juga introspeksi diri, kamu juga segera juga bertransformasi. Jangan kamu terus ada di posisi dia kan yang ngezolimin gue, dia kan yang nyakitin gue gitu. Jangan, kamu pun ikut gitu loh ya. Oke? Dan di sini ada ya, ketika dia memang sudah punya ketertarikan dan ternyata dia menemukan lawan yang seimbang, sama-sama sayang, sama-sama baik, waktunya dia mengenal satu sama lain karena memang sudah aman, perasaannya sudah diperbarui, dia sudah tidak lagi ingat sama kamu. Dan Gemini juga kalau yang masih pakai black magic untuk dia supaya ingat sama kamu nggak boleh kayak gitu ya. Karena yang saya rasain gitu, sebenarnya saya sudah nggak mau dari awal juga, cuman dia terus main black magic sehingga saya terus ingat sama dia, dan sayangnya juga udah nggak mau sebenarnya gitu ya. Oke, it is safe for you to love. Nah, you and your loved one are safe, sama kan? Jadi memang ini waktu yang tepat untuk kamu membuka hati ya, buat dia ya, orang yang zolimin sama kamu, dan kasih kesempatan terhadap kehidupan percintaan diri dia. Oh ya, mungkin gak semua laki-laki tuh seperti itu, atau gak semua perempuan tuh seperti misalkan diri kamu Gemini yang sukanya mengambil manfaat aja. Sorry itu saya gitu loh. Terus di sini mungkin ada nanti di tahun 2022 akan ada hubungan yang naik satu tingkat ke jenjang yang jauh lebih serius, misalnya dari pendekatan ke pacaran, dari pacaran ke tunangan ke pernikahan, dan memang harus merilis mantannya, yaitu mungkin kamu bisa juga ya. Tapi syaratnya adalah berarti dia nggak boleh balikan sama kamu, dan kamu juga nggak boleh gangguin dia dalam hal apapun ya. It is fair, dan dia mungkin akan langsungkan pernikahan di tahun ini, yang saya rasain gitu. Dan dia sembuh dari permasalahan keluarganya, terutama orang tuanya ya gitu. Kok enak sih kamu, dia sudah menyadari itu dan dia berubah, why not? Allah adil gitu loh. Kadang kalau bicara karma nih, kalau saya baca karma memang rame gitu, tapi ada yang nggak terima gitu. Kok karmanya enak loh kalau dia sudah menjadi seseorang yang jauh lebih baik, kenapa enggak gitu. Oke, karma bagi orang yang sudah menzalimi zodiak Gemini. Oke, karmanya apa sih? Ya, dia punya kekuatan yang ada dalam dirinya dia. Dia berani melawan kekhawatiran dengan penuh percaya diri, courage. Dia temukan kekuatan dirinya dia, dan dia merasakan kebebasan karena akhirnya dia bisa terlepas dari hal ini ya. Terus dia bisa menerima bahwasanya masa lalu nggak bisa dirubah, dia bisa menerima itu. Oke, dan dia punya kedamaian ya. Kok enak sih perjalanan jiwanya dia ya ini ya. Dia nggak lagi menyalahkan orang lain dan nggak menyalahkan lagi dirinya dia, tapi lebih menerima ini adalah suatu qadarullah, dan dia jauh lebih sehat jiwa raganya ya gitu. Terus
Dia jadi sosok seseorang yang cantik atau ganteng secara alami, inner beauty-nya keluar ya gitu. Dan mungkin beberapa dari orang yang kamu dilingkan Gemini, dia orangnya tuh sensitif, tapi dia bisa mengemas itu menjadi lebih cantik. Dia tahu kapan harus sensitif, dia tahu kapan harus membungkusnya gitu loh ya. Dan ketika dia punya kebaikan, dalam artian mungkin contohnya Jumat Berkah ya, dia melaksanakan Jumat Berkah ya, dia membagi itu agar mungkin orang terinspirasi. Pokoknya dia banyak melakukan kebaikan yang itu bisa menginspirasi untuk orang banyak gitu loh ya. Dia juga menjadi pendengar yang lebih baik. Mungkin selama ini dia nggak mau ngedengerin apa kata kamu, mungkin juga karena kamunya menyakiti hati dia, kita kan nggak tahu ya gitu. Dia juga bisa memberikan ruang untuk orang lain, mungkin selama ini maunya kamu tuh sama dia aja gitu loh ya. Dan tujuan hidup dia jalankan, dan memang tujuan hidup dia menyenangkan. Dia sangat menikmati hidup, menjalani tujuan-tujuan dia pokoknya tujuan-tujuan hidup dia jalankan dengan menyenangkan ya gitu. Dia enjoy, dia menikmati hidup yang aku rasain, dan dia bisa meningkatkan energinya dia dengan jauh lebih baik. Dia juga orangnya nggak boros lagi. Mungkin selama ini orang yang kamu dilingkan Gemini orangnya boros, dia bisa lebih bijaksana dalam menggunakan uang ya. Oke. Kita ke Yogi. Karmanya apa sih? Ya, dia nggak mau hidup itu ya biasa aja, tapi dia ingin meninggalkan jejak yang luar biasa, jejak kehidupan yang penuh cinta ya gitu orangnya. Dan dia nggak terlalu percaya dengan apa yang dia pikirkan, karena dia percaya bahwasanya apa yang ada di kepalanya dia itu kadang ya memang kalau logika itu memang lebih bisa dikuasai oleh setan, tapi kalau hati nggak bisa ya gitu. Ini kartu The World. Tadi honestly jujur aja di bottom of the deck yang terakhir itu ada The World. Memang dia akhirnya menutup pintu masa lalu dengan kamu, dan dia membuka pintu yang lain, dan dia siap menerima apapun yang ada di dalamnya. Ya, dia sudah menutup pintunya dari kamu. Itu benar-benar dia mau maju ke depan, dia mau bangun dirinya sendiri gitu kan. Mau bangun kekuatan dirinya, dan udah nggak mau lagi ngeliat kamu, udah nggak mau lagi berurusan sama kamu yang aku rasain. Sorry tuh saya Gemini. Nah tadi saya bilang dia lebih memilih menggunakan cinta. Dia sembuh, healing, walaupun itu butuh waktu, butuh latihan, dan butuh dengan segenap cinta yang dia punya gitu loh ya. Yang aku rasainnya agak berat. Dan and then I also wish for you that your heart is always louder than your head. Jadi sekarang dia lebih pakai hati gitu, dan hatinya dia lebih bermain ya. Dia juga lebih banyak bersyukur mulai dari dirinya sendiri, dimana memang dirinya itu ya begitu sempurna, punya panca indera, dimana panca indera itu dia bisa fungsikan dengan lebih baik, nggak ada yang kekurangan gitu. Itu aja dia sudah bersyukur ya, mensyukuri dari dirinya. Oh sebegitu sempurnanya saya diciptakan Allah, dan dia lebih banyak memberi orang yang sama dunia. Keren loh ini karmanya ya. Apapun itu yang sudah terjadi, walaupun dia menyakiti kamu, kita nggak boleh sepenuhnya nyalahin orang itu. Bisa jadi orang itu melakukan suatu hal yang menyakitkan ke diri kamu Gemini, mungkin karena kamu menyumbang sesuatu perbuatan atau perkataan sehingga orang itu menyakiti diri kamu. Kamu juga harus legowo, harus fair ya. Oke.
Oke, karmanya apa sih ya yang aku lihat ya? Dia menyadari bahwasanya fase-fase dalam hidup itu ada di bulan, bisa dianalogikan seperti bulan, dimana kadang ada bulan sabit, ada setengah, ada full. Seperti itulah hidup manusia, seperti roda yang berputar, sama seperti the wheel of fortune ya, gitu. Dan dia jadi sosok seseorang yang memang bisa membersihkan energi-energi negatif dimanapun dia berada, karena memang energi dia sudah positif gitu loh ya. Dia sudah benar-benar banyak mencari jawaban ke dalam, dia benar-benar pakai hati, dan memang ada yang mengarahkan dia. Aku ngerasain ada guru yang mengarahkan dia lebih ke agama, dan dia lebih banyak beristirahat dengan tidur ya. Karena dengan tidur itu aku baca di salah satu buku yang memang bisa untuk healing, bisa untuk menyembuhkan. Jurnal, dia lagi senang nulis jurnal ya. Terus dia juga jadi sosok seseorang yang jadi jauh lebih baik, dalam artian pemikirannya dia nggak sempit, dia pemikirannya lebih luas, bisa melihat sudut pandang yang jauh lebih berbeda, dia lebih sabar, dia lebih simpati, lebih empati gitu kan ya. Jujur aja ya, saya tuh diobatin sama terakhir kali sama tentara. Dia itu waktu saya masih dalam kungkungan gaib, dia bilang sama saya kalau saya itu seperti pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Karena apa? Hati saya tuh ditombak, itu ada di visual saya, dan ternyata hati saya tuh memang dimatikan gitu loh ya, gitu. Jadi memang luar biasa gaib itu ya. Tapi alhamdulillah hati dan kepala saya akhirnya bisa terkoneksi ke Allah, dan memang orang yang ngobatin saya itu lah yang membuka jalan saya gitu loh ya. Saya sampai detik ini masih suka ketembak, tapi tidak terlalu berpengaruh hal yang gimana. Saya menyikapinya dengan tenang gitu ya. Dan saya lebih fokus ke hadiah Allah. Biasanya kalau saya habis ketembak, saya dapat sesuatu dari Allah, jadi saya nungguin hadiahnya aja, saya nggak pedulin itu, karena itu cara terbaik untuk saya nangkal gaibnya gitu ya. Untuk kamu yang masih terkungkung dalam gaib, kamu bisa konsultasi sama saya juga ya, dan lebih banyak mendengarkan musik dia sekarang ya. Terus terkoneksi dengan api. Yang saya rasain orang yang kamu dilingkan Gemini itu banyak ada di elemen api, seperti Sagittarius, Leo, dan Aries ya. Dia juga lagi senang bergerak, nari, dan dia lagi senang wangi-wangian untuk aromaterapi ya. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Gemini, karma apa yang didapatkan oleh orang yang sudah menzolimi zodiak Gemini di tahun 2022 sudah selesai. Intinya adalah dia sudah menyadari hal itu, dan dia mau meninggalkan hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Dia berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, perasaannya diperbaharuin, dia mengambil alih kontrol hidup dia. Dia memiliki guru yang membimbing dia. Terus dia fokus ke fokus ke upaya, usaha, tindakan untuk mendapatkan keuangan dia, dan memang dia berhasil. Dia bisa menarik lagi rodanya ke atas. Nanti dia akan bertemu dengan soulmate dan twin flame-nya dia. Ya sorry to say, kenapa dia menzolimi kamu, karena memang kamu cuma ngambil manfaat aja dari dia, makanya dia selingkuh ya. Salah satunya adalah dia selingkuh karena memang kamu hanya mengambil manfaat aja dari dia. Sorry to say, itu yang saya rasain. Intinya itu, tapi dia berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Terima kasih atas reading, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, amin. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.